Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat Hari Paskah, selamat merayakan kemenangan abadi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus. Sebelum kita berbakti pada pagi ini, saudara sekalian, mari kita duduk bersama di hadapan hadirat Tuhan sejenak bersama renungan pagi edisi Paskah 17 April 2022. Lukas pasal 24 ayat 3-6 demikian. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Wartakan kabar kebangkitannya." Saudara-saudaraku, kesedihan, kekecewaan, situasi yang berubah drastis, apalagi jika sangat menyakitkan, seolah-olah memblokir nalar pikir kita. Nalar yang sehat seolah-olah tak dapat berfungsi dengan baik untuk mengingat semua yang pernah terekam di dalam memori kita. Memang manusiawi sekali saudara sekalian jika para murid tergoncang imannya menyaksikan penderitaan Kristus yang sangat luar biasa. Bagi yang mengasihinya tak seorang pun yang akan sanggup menyaksikan hal itu. Saudara, saya masih ingat ketika suatu waktu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ketika putra saya pulang sekolah, pada waktu itu masih sedang TK. Dan seperti biasa ketika tiba di depan rumah, ia akan turun dari mobil jemputan itu. Dan pada saat anak saya masih berpegangan pada pintu, temannya sudah mendobrak pintu dan menutupnya. Kontan saja saudara sekalian, kuku anak saya itu menjadi biru dan memang beberapa hari kemudian copot. Saudara, bagaimana saya merespon peristiwa itu? Saya nangis saudara sekalian, saya tak tega melihatnya. Walau pada waktu itu anak saya tidak menangis. Bayangkan saudara-saudaraku yang saya kasihi, bagaimana perasaan, jiwa, hati orang-orang yang mengasihi Kristus pada saat penyalibannya. Pasti mereka sangat tak sanggup untuk melihat itu dan tak bisa menyaksikannya oleh karena beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Ia diperlakukan sangat tidak berperi kemanusiaan. Itu sebabnya saudara sekalian tidak tersisa dalam ingatan mereka apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka bahwa 3 hari ia akan bangkit. Para perempuan yang mengasihinya akan ke kubur untuk melaksanakan tradisi pembalseman mayat sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi di masa itu. Saya kurang tahu saudara sekalian apakah ini menjadi akar dasar atau akar sejarah dalam tradisi Toraja. Pada hari ketiga setelah penguburan anggota keluarga biasanya ke kubur untuk sekedar membawa bunga. Hari pertama bagi orang Yahudi saudara sekalian adalah hari sesudah Sabat. Bagi kita sekarang adalah hari Minggu. Itu adalah hari ketiga sejak Yesus dikubur. Pagi-pagi benar para perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Mereka ingin membubuhi rempah-rempah dan mayat Yesus, sebab memang penguburannya dilakukan sangat terburu-buru sehingga belum sempat memberikan balsem kepadanya. Rempah-rempah itu sudah mereka siapkan sebelumnya. Setibanya di sana mereka mendapati bahwa batu penutup kubur sudah terguling. Bukan hanya itu, kubur Yesus pun kosong. Mereka sungguh kaget dan bingung. Peristiwa Jumat Kelabu saat penyiksaan Yesus tentu saja masih jelas teringat. Kini mereka tak menemukan mayat Yesus. Pikiran mereka mengatakan mungkin ia dipindahkan orang. Mungkin ia dicuri atau ada yang memindahkannya. Saudara, pada saat yang sama mereka termangu-mangu memikirkan siapa pelakunya. Banyak pertanyaan yang memang belum terjawab. Ketika tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka dan berpakaian putih berkilau-kilauan. Mereka membawa kabar yang luar biasa bahwa Yesus sudah bangkit. Kabar yang melampaui harapan. Mereka mencari Yesus yang mati, tetapi mendapati Yesus yang hidup. Harapan melampaui daya nalar kita. Penghiburan dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa apa yang kita harapkan dan taruh di hadapan hadirat-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebagai tanda syukur saudara sekalian,
sebagai tanda kegembiraan, maka para perempuan itu dengan segera untuk mengabarkannya kepada orang lain. Saudara, sebagai tanda syukur kegembiraan, maka pakailah waktu untuk berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Sampaikan kabar bahagia ini kepada semakin banyak orang. Mulai dari konteks keluarga kita yang kecil, atau mulai dari diri kita sendiri. Kita mempraktekkan apa artinya hidup di dalam iman yang berkemenangan. Lalu ia melangkah keluar, saudara sekalian, dan kita tak mungkin bisa bersaksi kepada dunia ini jika keluarga kita belum menikmati Kristus yang bangkit. Kebangkitannya memulihkan dan memberi semangat serta menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Respon perempuan ini patut kita renungi, saudara. Dalam kebahagiaan yang luar biasa, mereka segera beranjak dari tempat duduknya, lalu pergi mengabarkannya kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, namun bagaimana respon para murid? Para murid beranggapan perempuan ini berlebih-lebihan, tak masuk akal. Mereka tidak ada yang percaya. Petrus sendiri ingin bukti, maka ia pergi ke kubur untuk membuktikannya. Saudara-saudaraku, walau memang pemberitaan kita tak mudah untuk direspon seperti yang kita harapkan, jangan putus asa. Sebab apa yang mengubah hati orang hanyalah Allah sendiri, dan kita adalah alat di tangannya. Teruslah wartakan kabar kemenangan, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu untuk merayakan Paskah pada hari ini. Terima kasih Bapa karena kami boleh menikmati pemberitaan firman-Mu pada pagi ini sebelum kami menunaikan tugas-tugas tanggung jawab kami di hari ini dan menuju ke rumah-Mu yang kudus di tempat ibadah kami masing-masing untuk berbakti. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan memberkati acara kami di sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan. Dan kiranya Kristus mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menang. Itu menjadi jaminan bagi kami. Bahwa kami juga di dalam Dikau menerima keampunan dosa dan kemenangan dari segala dosa-dosa kami. Kami berseru kepadamu Bapa, sertailah kami dalam sepanjang aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami. Berkati semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Berkati pemerintah kami mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Dan berkati umat-umatmu dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah Engkau nyata di dalamnya. Memberikan sukacita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.